Haleluya. Shalom. Shalom, apa artinya shalom ya? Shalom. Dalam bahasa Ibrani ya, shalom. Shalom. Dalam bahasa Greek atau Yunani, Irene, peace, shalom. Kalau kita ucapkan shalom itu berarti apa? Di situ sudah kita punya damai, kita nggak ada sakit penyakit, kita bahagia, kita diberkati. Jadi saya punya shalom, saya punya damai, saya punya kebahagiaan di hati. Shalom ini juga aku sampaikan kepadamu. Amin. Glory, haleluya. Kita jumpa lagi dalam spesial Rabu. Rabu diberkati. Rabu ini kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, hari ini saya akan lanjut nanti membaca firman Tuhan dari Mazmur 100 pasal 3. Salah lagi. Dari M103. Ya, Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, kalau kita baca itu seperti yang saya ulang-ulang saya sampaikan dalam minggu ini, kalau kita bisa baca dengan sungguh-sungguh itu firman Tuhan, betapa kita bisa memuji Tuhan dan kita bisa memuliakan Tuhan. Iya. Nanti kita akan fokus dalam ayat yang ketiga ya. Tapi kita nyanyi dulu ya. Sambutan yang pertama saya sampaikan kepada Pak Samuel Gultom. Apa kabar Pak Samuel yang saya cintai dalam Tuhan? Baik-baik semua, Mang ya. Juga sambutan yang kedua saya sampaikan kepada Orita Cimajuntak. Shalom ya. Shalom, selamat datang di jumpa kita pada pagi hari ini. Iya, jadi spesial sambutan saya kepada Pendeta Samuel ya. Tuhan berkati. Spesial sambutan saya juga kepada Orita Semanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini sungguh bahagia ya. Kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Bagi ibu-ibu yang ya siapa tahu lagi masak. Nah, itu kan namanya kan ibu yang baik. Ibu yang baik itu menyediakan hidangan pada seluruh keluarganya. Jadi boleh sambil masak, ya agak jauh di sana, jangan terlalu dekat dengan api ya. Taruh handphonenya sambil di on kan, buka di Facebook, kita akan bincang-bincang dari firman Tuhan pada hari ini. Bagi bapak-bapak juga ya yang sedang membantu istri, membantu anak-anak, ya silakan dinyalakan Facebooknya ya.
Karena hari ini saya merasa hari ini sangat spesial. Hari ini sangat khusus. Hari ini sangat istimewa. Kita akan jumpa dengan Tuhan kita lewat pembacaan firman pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 103 yang luar biasa itu ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Glory haleluya. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dan kalimat yang terakhir ini saya mau kita lebih fokus di situ. Dia yang menyembuhkanmu. Puji Tuhan. Ya Pak Samuel, istri baru siap goreng ayam Pak. Wow. Aduh, seperti langsung terasa baunya sampai di studio ini. Pak Samuel, lucu, Tuhan berkati ya. Baik, kita sekali lagi saya baca dulu firman Tuhan ya. Saya baca dulu firman Tuhan dari Mazmur 103 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia ditulis seperti ini. Kasih Allah dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Ada banyak kebaikan Tuhan. Sungguh banyak kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang pertama ditulis dalam kitab Mazmur 103 ini. Yang pertama, Dia yang mengampuni semua dosamu ya. Semua kesalahanmu, semua pelanggaranmu, semua iniquitimu. Dia yang mengampuni dosamu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oh haleluya. Sebutkan pada pagi ini segala penyakit. Sebutkan segala penyakit. Sakit migrain, sakit kepala, sakit di mulut, sakit sariawan, sakit di mulut sariawan, sakit tenggorokan, parau, batuk, sakit di bagian dalam, di hati, di jantung. Sakit semua. Sebutkan semua jenis penyakit. Tuhan katakan dalam firman-Nya dalam Mazmur pasal 103 ini. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik. Sehingga, ini luar biasa nih, sehingga engkau awet muda. Haleluya. Engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Oh, ini menarik, ini ayatnya yang kelima ini ya. Tapi kita nggak fokus di situ ya. Nanti hari yang ke depan kita akan bicara tentang apa rahasia awet muda. Jadi Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik. Dan sehingga engkau
Ini menarik ini bahasa Indonesia masa kini ya. Sehingga engkau awet muda seperti burung raja wali. Oh, luar biasa, dahsyat ini firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh dahsyat sekali. Wah. Karena itu namun pada hari ini kita fokus dulu ayatnya yang ayat 3 ya. Kita fokus ayatnya yang ketiga. Ya, namun kita nyanyi dulu ya. Ya, jadi Pak Samuel sambil goreng-goreng boleh. Oh, sudah selesai. Sudah selesai masak ya, sambil memasak atau sambil apapun, sambil nyuci. Ayo, daripada dengar yang lain-lain ya, coba dengar nih dari Medan. Haleluya, memberkati saudara di masa sulit, masa corona. Corona, K-O, corona, R-O, komunikasi rohani. Nah, apa kita buat? Nah, apa? Apa kita buat? Nan indah. Haleluya. Oh, dapat. Corona, komunikasi rohani. Nan indah itu luar biasa. Kita menyanyi dulu ya. Oh, puji Tuhan, kita nyanyi ini dulu. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord my healer. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku.
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Ayo ibu-ibu, bapak, teman-temanku dimanapun engkau berada, kalau engkau sedang sakit pada hari ini, ayo, sungguh saya sangat percaya Tuhan Yesus ada di depanmu pada hari ini. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Yesus Kristus. Ayo, boleh sejenak engkau berhenti. Sejenak engkau berhenti. Atau berlutut atau duduk. Pandang Tuhan yang ada di depanmu pada hari ini. Oh, haleluya. Saya akan menyanyi dan kalau engkau bisa menyanyi, silakan nyanyi bersama dengan saya dan rasakan bahwa Tuhan menjamah dan menyembuhkan engkau. Karena Tuhan berkata tadi dalam Mazmur pasal 103, Dia yang mengampuni segala dosa kita dan Dia juga yang menyembuhkan segala penyakit kita. Segala penyakit apapun. Penyakit rohani, penyakit jiwa, penyakit jasmani, penyakit bisnis, segala penyakit disembuhkan Tuhan. Ayo nyanyi bersama-sama dengan saya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Yesus penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Kaulah Yesus penyembuh. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Haleluya. Sembuhkanlah Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Bapa. Haleluya. Engkau yang berkata, aku menyembuhkan engkau. Sembuh, sembuh, sembuh. Tuhan sembuhkan. Sembuhkanlah. Engkau yang berkata, sembuhkan, sembuhkan. Oh, sembuh, 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 sembuh Tuhan. Ayo. Ya, saya sungguh merasa bahwa di depanmu ada Yesus sekarang. Di depanmu ada Yesus. Ya. Kalau ada yang sakit di rumah, apakah itu anakmu yang engkau cintai? Apakah itu istri yang kau sayangi pada hari ini? Apakah orang lain, adik, kakak,
Siapa yang sedang berbaring, lemah, sakit sekarang di rumah? Ayo, ajak mereka menyanyi bersama-sama. Pandang Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus yang siap hadir di rumahmu pada hari ini. Ayo, kalau itu istri, bantu dia letakkan tangan pada dia hari ini. Sambil memandang Tuhan, ayo, segera pandang Tuhan, letakkan tangan pada hari ini, pada bagian tubuh istri, pada bagian tubuh anak-anak, letakkan tangan. Kalau dia sedang panas, segera ayo ambil air hangat, ambil air cepat, kompres dia sambil pandang kepada Tuhan Yesus. Jamah dia pada hari ini, jamah dia, ayo terarah pada Tuhan. Dan saya akan menyanyi lagu ini bersama dengan engkau pada hari ini. Kaulah Tuhan, oh haleluya, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that heals me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the God, my healer. Ya Tuhan, sembuhkanlah. Oh Yesus, sembuhkan, 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 sembuhkan seluruh umat-Mu, sembuhkan jemaat-Mu pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit sembuhlah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan.
Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Yesus tertolong. Ayo mulai sembuh. Sembuh. Tuhan Yesus ada di dekatmu. Ya, boleh kau bangkit sekarang. Bangkit, bangkit, bangkit dari tempat tidurmu. Ayo latih. Latihan. Katakan, Yesus penyembuhku. Firman-Nya Dia sampaikan padaku. Haleluya, haleluya. Ya, 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 ya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Yesus tertolong. Bilurnya, amin, sembuh. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Yesus tertolong. Haleluya, haleluya. Aku sembuh. Haleluya, aku sembuh. Haleluya, aku sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, aku sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, aku sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, aku sembuh. 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 Haleluya, puji Tuhan. Ya, ya, ya. Mengalir kesembuhan. Amin, amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus sakit disembuhkan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Oh, dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, puji Tuhan, sembuh, 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 sembuh. Haleluya, 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 puji Tuhan.
Glory, haleluya. Baik, sebelum saya akan memperdalam sedikit firman Tuhan kepada kita sekalian pada hari ini, bagi seluruh jemaat, saya berdoa dulu buat teman-teman dari berbagai pelosok pada hari ini yang memberi komen, yang memberi jempol, yang memberi puji Tuhan. Bapak hamba berdoa buat Pak Samuel Gultom dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati dimanapun dia berada. Hamba juga berdoa buat Orita Simanjuntak dimanapun dia berada pada hari ini. Tuhan menjamah dan memberkati. Hamba juga berdoa buat Ibu Teti dengan tim dan juga bersama dengan orang yang dicintainya. Tuhan memberkati, dan sesuai firman Tuhan sekarang bahwa sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Haleluya. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa buat Amang Jamontang di Labuhan Batu. Jama, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Jama, istri, seluruh pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan memberkati, nyatakan kuasanya. Biarlah juga pada hari-hari ini Tuhan, Pak Jamontang diberkati Tuhan. Dia juga berdoa buat yang sakit disembuhkan karena Tuhan berjanji menyembuhkan. Hamba berdoa juga buat Lineke Loloang di Langoan bersama keluarga Loloang. Secara khusus hamba berdoa buat Om Ya Loloang di Lewa Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan yang bersama dengan aku dulu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Hamba berdoa buat Om Loloang di sana. Tuhan tolong jamah dia Bapa dengan seluruh keluarga, dengan seluruh jemaat Tuhan di sana. Ada mujizat-Mu Tuhan pada masa lansia hamba-Mu ini Tuhan, di mana kami dulu pernah berjuang bersama-sama mendirikan sekolah teologi praktika Bethel, sehingga ada hamba-hamba Tuhan sekarang yang melayani mulai dari Langoan sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, sampai ke Yunani, Athena, sampai ke Filipina, bahkan sampai di seluruh Indonesia, di Sumatera Utara, sampai ke Sidikalang. Ada murid-murid kami Tuhan di sana yang kami bersama-sama dalam pelayanan. Tuhan tolong Bapa, hamba-Mu Pak Loloang, Tuhan memberkati. Keluarga Loloang Tuhan memberkati di sana Tuhan. Baik yang ada di Waleure, di Lewet, di Laang, di Amongena, di seluruh tempat di sana. Tuhan memberkati. Lineke Loloang, Tuhan memberkati. Kesembuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir di sana, dan mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Hamba juga berdoa buat teman-teman di Manado Bapak yang memberi komen pada hari ini. Hamba berdoa buat Meske, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dia Tuhan. Haleluya. Jamah Meske Loloang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan sempurna bagi dia, kuasa Tuhan sempurna bagi dia, kuasa Tuhan nyata bagi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini kami Tuhan tidak dibatasi oleh lautan, tidak dibatasi oleh lingkungan kami, tidak dibatasi oleh globe ini, tidak dibatasi oleh dunia ini. Tapi kami Tuhan menembus segala awan-awan, menembus cloud pada hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah Allah omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah omniscience, Allah yang maha tahu. Dia akan menyembuhkan dan menolong semua umat-Mu Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa, jamah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan pada mereka Tuhan di sana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali membaca firman Tuhan itu dari Mazmur pasal 103 yang luar biasa itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu.
Di sana dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Segala kebaikannya, the whole goodness of our Lord. Ya, segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala dosamu. Haleluya. Tahu nggak saudaraku? Apa sih penyebab penyakit di dunia ini? Apa sih penyebab penyakit di dunia ini? Ya. Ayo. Saya percaya bahwa penyebab penyakit di dunia ini hanya satu. Kuasa kegelapan. Kuasa iblis. Itulah penyebab penyakit. Iblislah yang menggoda manusia sehingga berdosa. Jadi iblis dengan segala upayanya, dengan segala siasatnya, dengan segala trik-triknya menggoda manusia sehingga manusia itu berdosa. Dan itu kan jelas sekali dalam Alkitab ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga ya. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan melepaskan kemauan manusia itu untuk merasakan akibat dosa. Apa di situ disebut dalam Alkitab ya? Engkau akan melahirkan dengan sakit. Jadi di situ awal disebut kata sakit dalam Alkitab. Jadi from the whole Bible, what is the first word God says about disease, about sickness? Jadi seluruh Alkitab itu di mana dikatakan oleh Tuhan tentang penyakit. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, di situ dikatakan tentang bahwa dosa itu menyebabkan penyakit. Engkau melahirkan saja, engkau akan kesakitan. Jadi dosa penyebab sakit. Dosa penyebab kita tidak disiplin dari kecil menjaga tubuh. Dosa menyebabkan kita terlalu mengikuti keinginan lidah kita, sehingga apa yang masuk di dalam tubuh kita ini tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh. Dosa atau keinginan nafsu kita yang dimotivasi oleh kuasa kegelapan, sehingga kita juga tidak menjaga istirahat dengan baik. Dosa yang dimotivasi oleh kuasa kegelapan membuat kita juga menyimpan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membuat kita susah, pikiran-pikiran kita yang membuat seluruh metabolisme tubuh ini, termasuk mah kita, akhirnya ada gas yang membuat kita sakit lambung. Jadi saya sungguh melihat itu dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ketiga. Namun saudaraku, bagaimana Tuhan berjanji menyembuhkan kita ya. Ini penting sekali itu. Ya, sekali lagi saya katakan itu dosa. Dosa yang membuat kita ini keburu nafsu. Dosa membuat kita ingin bersaing. Dosa ingin membuat kita ingin memiliki seluruh dunia ini. Kekayaan, kehormatan, keinginan mata, keinginan telinga. Itu didorong oleh kuasa kegelapan. Nah karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mulai memahami betul bahwa kita hidup dalam kegelapan. Maka Yesus datang sebagai terang kehidupan. Akulah terang itu. Jadi kita harus sambut Tuhan Yesus ya. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 dia dikatakan begini. Ini firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan. Keluaran 15:26. Sungguh firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh,
Perhatikan, jika kamu serius mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun. Haleluya! Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, kata Tuhan. Dan kalimat yang terakhir, sebab aku Tuhan, I am the God, I am Yahweh that heals you. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, syaratnya di sini kan jelas. Sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, dengar. Dan melakukan yang benar di matanya. Ada yang benar Hawa kan mendengar, tapi nggak melakukan. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Ada firman yang bersifat berkat, tapi ada yang perintah. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Itu janji, ketetapan. Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun. Jadi, ayo mari seluruh jemaat, dengar firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita lakukan dengan benar. Benar kita lakukan. Kan kita ini cenderung suka dengar ya. Banyak dengar. Tapi kita nggak lakukan benar. Nah, itu berarti kan hanya sekedar dengar firman Tuhan itu. Baru disebut juga, kita juga mengikuti segala ketetapannya. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mazmur pasal 107. Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya. Puji Tuhan. Disampaikan firman-Nya kepada mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur, dari kematian. Jadi firman Tuhan yang menyembuhkan. Saya selalu sampaikan itu, firman, the word, logos, dabar. Logos, firman disampaikan. Firman itu keluar dari mulut Allah. Tuhan berkata, kalau Tuhan berkata, aku menyembuhkan engkau, dia lakukan itu. Lalu kemudian firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu siapa? Yesus sendiri. Yesus. Yesua. Jadi firman itu Yesus. Dan karena Yesus adalah firman itu, maka kalau kita sakit, maka kita katakan begini, di dalam nama Yesus, di dalam nama firman, di dalam nama Yesus. Yesus itu siapa? Yesus yang dalam Yesaya pasal 53 dikatakan, dia dilukai, bilurnya, darahnya mengalir. Orang ketika lihat itu, kenapa seperti ini? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan itu juga dikutip oleh Rasul Petrus dalam kitab Petrus pasal 2 kalau tidak salah. Saya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Nah, saya ulang lagi, ini kebenarannya. Kenapa kita, ini kebenaran begini, kenapa kita berani berkata dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Nah, jadi urutannya begini, firman, logos lah yang menciptakan langit dan bumi. Firman ya, perkataan Tuhan. Jadi dia berfirman.
Tuhan berkata, aku sendiri yang menyembuhkan engkau. Jadi ketika disebut aku menyembuhkan, ya sembuh. Maka sembuhlah umat Tuhan. Dan setiap dia bicara, kau berfirman dan sembuhkanku, kau Tuhan penyembuhku. Kita sembuh. Dan firman itu sudah menjadi daging, menjadi manusia dalam Yesus. Ini penting sekali. Dalam Yesus Kristus. Dan ketika Yesus, ya adalah firman menjadi daging, ketika Tuhan Yesus dalam dunia ini, coba kita perhatikan dalam Alkitab ya. Dia meletakkan tangannya pada sakit, yang sakit disembuhkan. Dia berkata-kata, orang lain disembuhkan. Yang mujizat terjadi. Jadi Yesus itu segalanya. Lalu Yesus disalibkan kan, dia dicambuk dan oleh bilur-bilurnya. Jadi ketika kita memandang Tuhan Yesus, bilurnya, dia yang menyembuhkan kita. Disembuhkannya segala penyakit kita. Itu sebabnya kenapa orang kalau mengikuti perjamuan kudus, dia bisa langsung mengalami mujizat kesembuhan. Saya yakin dari sini. Ketika mereka mengingat Yesus yang disalibkan. Karena Yesus berkata, ingat ini menjadi persekutuan dengan aku. Ingat ini. Ingat. Paulus juga katakan dalam 1 Korintus 11 itu. Pada malam ia mengambil roti, mengambil anggur. Menjadi peringatan anak-anak. Apa yang kita ingat? Bahwa dia mati untuk kita. Siapa firman itu? Yesus Kristus Tuhan. Atau Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita minta kesembuhan, saya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau menyembuhkan kita. Dia mau menolong kita. Dan mau. Sungguh-sungguh dia mau. Karena dia firman. Dan Tuhan Yesus. Adapun Yesus. Ibrani pasal yang ke-8. Ke-8 ya. Ke-13. Ke-8. Adapun Yesus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Langit dan bumi ini akan lenyap. Tetapi firman Tuhan yang berkata, aku penyembuhmu, tidak akan lenyap. Tuhan pasti mau menyembuhkan kita. Tuhan pasti bersedia menyembuhkan kita. Karena itu pikiran ini harus penuh dengan firman. Penuh dengan firman. Penuh perkataan Tuhan di pikiran ini. Penuh. Ketika penuh perkataan firman di sini, ucapkan firman. Ucapkan firman. Dalam nama Yesus, saya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, terang kehidupan ada sama saya. Oh, luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita akhiri ya. Saya nyanyi lagu terakhir pada hari ini sebelum kita tutup dalam doa. Immanuel, Immanuel, Allah serta dengan kita. Allah serta dengan kita. Allah serta, itulah Immanuel.
Allah serta firman-Nya beserta kita. Allah serta namanya disebut Immanuel. Yesus yang adalah firman menyertai kita. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Jumpa dengan sahabat-sahabat, jumpa dengan jemaatmu dimanapun mereka berada, yang melihat hamba-Mu, baik siaran tunda, baik lewat Facebook dan YouTube. Tuhan memberkati mereka sekalian ya Bapa. Di masa corona ini Bapa, kami komunikasi rohani nan indah dengan Tuhan Yesus. Puji nama-Mu, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat dan para sahabat dimanapun berada. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya, yang disembuhkan katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Dan sampai jumpa pada hari-hari yang akan datang. Dan ingat, semua itu karena I love you. Aku mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bye-bye. Sampai jumpa.